Kalau Niken gimana? Dia deketinnya dulu gimana? Kayaknya kalau aku banyakan menolak. Nah, bukan gitu. Soalnya aku nggak pernah deketin orang. Soalnya aku kalau deketin orang agak bodoh. Jadi kamu mesti mendingan direstuin orang tua atau temen? Direstuin Temen ya. Aku tuh menyadari bahwa si Galang ini tuh menyadari bahwa hubungan ini tuh nggak akan work karena kita saudara gitu. Tapi di tengah-tengah udah kawin sama gue loh. Nah, ibuku tuh Yakinnya ngerasa dilupakan loh. Ibu yang mau sama aku tapi kamu tetap ada affair. Iya, sama jadi Irma. sebentar. Itu aku yang dikabarin. Itu aku lagi JR menuju alam barzah ya ceritanya. Amit, takut banget. Oh, justru sepupuan. Tapi mereka ada affair. Kok bisa sih? Emang boleh ya? Boleh Jadi lah kan sepupu. Nggak dari apa-apa, kecil boleh. tuh kita udah bersama gitu loh. Akhirnya jadi saling suka kan. Terus First cousin, tapi first tidak cousin, first iya. Kayak yaudah deh aku udah nyaman sama kamu kata si perempuan. Akhirnya kita jadian. Pas jadian ternyata tuh rasanya beda. Kita malah putus di 2 bulan. Jadi lebih lama PDKT-nya dibanding pacarannya. Oh, ternyata enakan jadi temen. Enakan jadi teman. Enakan jadi Enakan apa? ngejar. Hubungan tanpa status ya. Pada Enakan status kok ngejar. jadi nggak enak ya Iya. gitu. Jadi aku ya ditolak sih dulu daripada menolak I ya dulu. see. Masih sakit hatinya? Enggak, Oh, cuma enggak. itu jadi cerita lucu aja sih buat gue kayak ih ngapain ya gue PDKT 1 tahun. Berarti sekarang udah nggak pernah ditolak ya? Sekarang nggak mau dong PDKT setahun dong. Iya, enggak dong. Buang-buang waktu jadinya. Ada berapa lama biasa PDKT? Aku tuh dulu rata-rata PDKT tuh palingan sebulan sampai 3 bulan. Lama Dulu. juga ya? Lumayan kalau aku. Lama sih. Lama. Oh, lama kan ya? seminggu. Sih, lama. Seminggu cukup kali. Lama ya. Kalau seminggu kecepatan lah. Kan Sebulan. PDKT doang. Sebulan lah. PDKT Iya, sebulan. Kalau 3 bulan ceweknya bingung lagi, Im. Ini maunya apa sih? Gitu. Jadi 3 bulan lama loh. Iya. Kayaknya Tapi ya mungkin cewek dulu kan aku di Bandung kan. Aku besar dan lahir di Bandung. Jadi mungkin tipikal ceweknya beda kali ya. Gitu. Mungkin. Lebih sabar mungkin cewek di Bandung. Kalau Niken gimana? Dia deketinnya dulu gimana? Kayaknya kalau aku banyakan menolak. Wih. Nah, bukan gitu. Soalnya aku nggak pernah deketin orang. Soalnya aku kalau deketin orang agak bodoh. Aku tuh agak bucin sebenarnya. tapi emang iya sih perempuan kalau zaman dulu kayaknya nggak ngedeketin Nggak mungkin ya. nggak ya. ngedeketin Kalau kan. sekarang bebas. Cuma kalau cara ngedeketin tuh kan kayak cewek-cewek tuh pada pinter gitu. Kalau aku tuh kayak ini gimana sih ngedeketin cowok, gue nggak ngerti caranya gitu. Yang ada malah kelihatan bucin. Tapi malah kelihatannya bucin, jadi kayak yang ada ya udahlah nggak usah ribet gitu. Kalau sama pasangan sekarang lama nggak? Dideketinnya kita tuh nggak ada kayak deketin terus ditembak jadian gitu tuh nggak ada. Pokoknya tahu-tahu kita jalan bareng, setahun kemudian diajak kawin. Gitu. Jadi oke, let's go gitu. Oke, let's go. Tapi emang sebetulnya dari awal juga udah intens. Jadi kalau ditanya sebenarnya PDKT kapan juga aku nggak inget ya. Tapi pokoknya dari yang intens sampai kawinnya setahun. I see. Gitu, agak gila. Cepet juga loh. Cepet Setahun sih. sih cepet sih. Cepet sih. Bahagia kan? Spill dong. Masih bahagia. Masih bahagia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bahagia ya. Mudah-mudahan selamanya. Amin. Ya, Fair question dong, bahagia kan? namanya kan Bahagia. hubungan pasti ups and down tuh ada. Hari ini mungkin lagi bahagia, besok lagi sebel, besoknya lagi bete, besoknya bahagia lagi. Curhat ya? Aku setuju kok. Aku tuh setuju. Coba mbaknya cerita dong. Anyway. Tapi kalau tadi kan sebenarnya pengalaman pribadi ditolak dan menolak ya. Kalau di film ini sebenarnya kenapa sampai cinta ditolak, dukun yang bertindak? Emang sedalam apa sih perasaannya? Yang dukunin siapa sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya ini tuh filmnya tentang cinta segitiga. Aku tuh sebagai Nisa di film ini, sama Galang, sama satu lagi Irma yang diperankan sama Anggika Bolsterli. Oke. Nah, Galang sama Irma itu mereka sepupuan. Oh, justru sepupuan. Tapi mereka ada affair. Kok bisa sih? Emang boleh ya? Boleh Jadi lah kan sepupu. nggak dari apa-apa, kecil boleh. tuh kita udah bersama gitu loh. Akhirnya jadi saling suka kan.
First cousin, tapi first tidak cousin, first cousin. iya first cousin ya. Dan kita barengan, si cewek ini tuh suka banget sama aku, obses lah jadinya. Aku pun suka sama dia. Tapi aku tuh menyadari bahwa si Galang ini tuh menyadari bahwa hubungan ini tuh nggak akan work karena kita saudara gitu. Tapi di tengah-tengah udah kawin sama gue loh. Nah, ibuku tuh Lo jadinya ngerasa dilupakan loh. Ibu yang udah nikah sama aku tapi kamu tetap ada affair. Iya, sama jadi Irma. sebentar. Pakai emosi dari hati loh. Ini nggak spoiler kan? Enggak. Ini udah ada di trailer dan udah ada. Jadi, nah ibuku itu sakit-sakitan. Dia tuh pengen aku tuh nikah sama Nisa. Wanita yang gak aku cintai lah awalnya, pada awalnya. Akhirnya aku nikah sama dia demi ibuku. Pas aku nikah sama dia, cinta kan bisa muncul kan. Berkembang gitu. Aku nikah sama dia, tapi aku tuh tapi Irma itu tuh merasa hubungan ini tuh belum beres, belum selesai hubungan. Belum ada closure gitu lah ya. Belum ada closure ya. Akhirnya kalau udah nonton trailernya, si Galang tuh akhirnya mengakhiri hubungannya. Tapi setelah menikah dan setelah udah punya anak umur sekitar 9-10 tahun ya. Lama dong affairnya. Lama banget. Dari kecil sampai udah dewasa. Dari kecil udah berhubungan ya. Iya. Aduh takut banget. Agak bahaya. Wah, Dari segini. nakal banget. Enggak dari SMA, dari SMA. Tapi berarti sepupu bener kan? Sepupu. Ceritanya. Ceritanya. Jadi Tapi aku juga ada sih cerita sepupu nikah punya anak. tapi jauh. First kan? cousin. First cousin. Oh. First banget. Oh, gue tahu. Orang tuanya adik kakak. Iya, gue tahu. Kok sama? Ayo, kan? siapa? Ada beneran. Ada. Orang tuanya adik kakak. Dan Punya fun anak fact, masing-masing. cerita si Jin ini, itu adalah kisah nyata yang ada di Turki. Kisah nyata. Kisah Jadi film nyata. adaptasi dari Film film Turki Turki. judulnya Sicin. Sicin. Yes. Jadi betul. namanya di Indonesia kan menjadi Jadi Sicin. Sicin. Oke. Dan Sicin. Apa sih artinya Sicin dan Sijin ini? Si Jin itu ada di surat Al-Mutaffifin Oh, ini dari ayat. dari ayat Al-Qur'an. Di situ tuh ada ayat kesekian yang bilang kalau si Jin itu adalah orang-orang yang durhaka. I see. Artinya gitu. Oh gitu. Makanya ini kan menceritakan Irma yang sangat terobsesi sama Galang, akhirnya dia lari ke dukun Oh, durhaka lah untuk dia. ngebuat Galang tuh jadi jatuh cinta sama dia lagi dan memusnahkan ini nih. Musnahkan mereka. Nah, gitu. jadi ini packagingnya horor ya. Jadi cerita cinta, packagingnya Tapi- horor, tapi ada unsur agamanya Ada juga. unsur agamanya Jadi juga. sebetulnya pesan utamanya di cintanya di Maksudnya yang lebih yang lebih ditonjolkan tuh apanya? horornya berarti. horornya. I see. Perbedaannya dari yang Turki sama yang sekarang. Kan mungkin sebenarnya yang Turki udah pada mungkin banyak yang nonton juga kali ya. Udah. Ada bedanya nggak? Sebetulnya enggak sih, kita cuma bikin versi Indonesianya aja. Jadi benar-benar diadaptasi, scene per scene-nya sama, Iya. tapi ditranslate dengan bahasa Indonesia. Iya, sama Dan- mungkin ada tambahan-tambahan Iya. scene juga. Pokoknya semuanya scene-scene-nya disesuaikan dengan tradisi Culture, Banten ya, iya. culture Banten. Karena I see. kita backgroundnya di Banten. Karena kalau buat teman-teman yang udah pada nonton si Jin, pasti mereka ngelihat tense yang ada di film itu tuh selalu tinggi. Di film Adanya. aslinya Di film si Jin. aslinya. Jadi kita saat nonton pun, jadi kan sebelum kita produksi, kita tuh disuruh nonton dulu film si Jin. Udah nonton. Udah rame-rame tuh kita nonton, dan saat kita lagi nonton tuh suaranya, nadanya tinggi, berantem apa-apa, itu kan ngebuat aduh mungkin nggak cocok nih di Indonesia nih. Akhirnya kita bikin ada drama-dramanya gitu loh, drama Mungkin itu antara sesuai aku. culture di sana. Mungkin sesuai culture Turki ya, dan kita adaptasi ke Indonesia, kita sesuaikan dengan culture Indonesia. Misalkan di sana itu dukunnya versinya pakai babi, kepala babi. Di Indonesia pakai kepala kerbau. Di sana nggak ada pocong, di sini pakai pocong. Oh, di sana juga ada pocong. Di sini Nggak ada pocong. Di sana nggak ada scene yang dipocongin gitu. Oh, Oh, nggak nggak ada. ada. Nggak Oh, ada. justru di sini yang ada. Kayak gitu. Oh, di sana ada pocong juga. Kaget juga gitu. Di sana ada pocong. Oh, ada pocong juga. Ada ngomongnya bahasa Turki. Tapi loncatnya kemana? Ke depan apa ke samping? Kayak nyamping deh biar seru gitu kan. Biar beda. Pocong Turki. Tapi ini yang lucu ya, di trailer kan kelihatan tuh ada adegan kayak ini kan ada di Kafani. kafan ya. Oh, ini yang dikafanin. Oh, malah Rahim. si Galang di kafan dikelilingi 12 ibu-ibu katanya. Tapi itu benar kamu yang di kafan? Itu aku yang dikafarin. Oh. Itu aku lagi JR menuju alam barzah ya Amit ceritanya. amit takut Astagfirullah. banget. Ya walaupun semuanya kan begitu ya. Iya, semuanya tapi serem akan nggak? gitu. Serem Waktu banget itu? Kak. Serem banget karena Ada itu kejadian serem nih. iya juga ada kejadian serem sih aku. Apa nih? Jadi saat itu tuh itu pertama kalinya aku dikafanin seumur hidup ya. Iya, Jadi aku selalu berpikir, aduh aku dikafanin tuh pas aku meninggal gitu kan. Ternyata aku dikafanin nih. Saat aku dikafanin,
suruh tiduran dan sebagainya tuh rasanya nggak enak banget. Kita nggak bisa gerak, tangan kita terikat seperti ini. Terus cuma ya terbatas aja gerakannya. Dan setiap kita beres take tuh aku langsung dibangunin. Karena rasanya nggak nyaman, panas, terus ya gitulah. Dan di scene ini itu tuh aku dikelilingin oleh 12 ibu-ibu nih bermukena dan mukanya serem banget. Mukanya serem banget karena kan itu memang ceritanya mukanya mukanya diseremin. Oh, itu okay. ada scene horor lah sebenarnya. Okay. Jadi aku ditidurin, aku melek, aku ngeliat mereka kan kayak wah ya Safdis dengan bacaan mantra Turki yang itu asli dari Turki. Okay. Jadi kita nggak ngerubah dialog itu beneran asli mantra Turki. Terus saat itu kejadiannya adalah Astrada kita si Mbak Ima itu dia ngomong, oke, ini semua ada 13 ibu-ibu ya, coba berhitung 1, 2, 13, oke itu kurang rapat gitu. Sutradaranya di monitor dia ngeliatin kayak Ima itu tolong dong ada yang kosong, tolong rapetin. Dia tuh gitu, enggak kok Bu, ini udah rapet kok, semuanya di sini udah rapet. Aku kan tiduran ya, aku ngeliatin kayak ini kalau ada yang asli gue kayaknya nggak ada yang tahu deh ini yang mana. Kalau ada yang asli hantu ya gue kayaknya nggak akan nyadar deh karena semuanya mukanya sama. Emang lagi di make upin gitu. Make upin, mukanya tuh serem semua. Jadi aku mikirnya ya udah deh kalau ada yang asli ya udahlah wassalam aja gitu kan. Kita nggak ada yang tahu ya. Kalau tiba-tiba ada yang muncul ternyata beneran ada yang nimbrung. Ada yang nimbrung. Jadi aslinya ada, cuma di monitor nggak kelihatan. Iya, gitu. jadi pas aku lari ke monitor aku ngecek emang beneran 12 dan ada yang kosong 1. Gitu. Tapi onset 13 ya. Onset 13. Gak apa-apa. Kadang-kadang kan dunia seperti itu juga pengen eksis. Pengen Iya. pengen Kalian main film juga. Main film, Kan kita betul. selalu mengeksploitasi film-film horor ya. Betul. Mereka juga mau ikutan. Lu eksploitasi cerita-cerita gue juga harus Gue harus muncul. show. Serem. Show. Ntar ada cast-nya siapa gitu. Cast-nya. Nimbrung. Tapi aku aman kok. Di sini tuh aku sama sekali tidak merasa terganggu dan sebagainya. Jadi aku merasa aman-aman aja. Ya dia dapat nasi kotak habis itu. Makanya aman di situ. Gak apa-apa lah. Terus ada lagi trailer kesurupan. Yang kesurupan tuh kamu. Aku. Nah, itu katanya ada momen benar-benar dibacain ayat. Itu- Oh iya, jadi pas aku di Ruqyah itu sama ustadznya dibacain ayat Ruqyah beneran. So far kalau di aku aman ya, cuma pada saat scene itu kan pengambilannya kalau nggak salah tuh 2 hari ya. Ya 2 hari. 2 hari dan di hari pertama waktu kita setengah ngejalanin scene itu tiba-tiba telco kita kesurupan. Siapa? Telco, Oh, telco. talent koordinator. Jadi kita lagi break, dia lagi kayaknya lagi ngopi sambil nelfon di luar, tiba-tiba nangis-nangis. Maghrib tuh. Maghrib. Nangis-nangis, pas kita cek dia udah nggak tahu lah bentuknya, dia ternyata kesurupan ya, tapi untungnya nggak lama sih. Iya. Dan itu agak serem aja karena kok pas banget kita lagi di Ruqyah, doa-doanya aneh-aneh keluar, dia juga pas kesurupan gitu. Tapi yang penting kita semuanya aman ya pada akhirnya ya. Kerap terjadi di lokasi-lokasi horor. Kalau kesurupan tuh kayak Sudah. udah pasti. Sudah gitu. biasa. Sudah biasa, sudah ahli ya kak Aku mah ya. kalau kayak gitu aku ajak ngobrol. Iya. Iya seru tau. Ada siapa gitu. Ada nih videonya mau lihat? Serius, tadi Iya. mau lihat. Nanti ada di handphone aku satu lagi. Namanya Helen. Terus ngomongnya Belanda-Belanda gitu. Takut banget lagi. Nanti ya pas gue promo film gue ya. Iya. Yang mau tayang tahun ini ya? Hah? Mau tayang tahun ini? Iya. Yeay. Ya gitu. Jadi kadang-kadang seru tau. Ceritain yang serem-serem lagi. Ada apa lagi? Iya, Nggak ada, soalnya kita Aku semua sih banyakan nggak itu ada ya. sih. Kita syutingnya banyak kan ketawa-ketawa. Banyak yang Syutingnya tuh ketawa-tawa. bener-bener Jadi nggak aman, tegang nyaman. gitu Terus mungkin kan. bulan puasa kali ya. Jadi situasinya kondusif. Lebih. Oh. Oh, hantunya pada. Hantunya Lagi kan katanya hijrah iket. ya. Kan Iya, katanya iya, kan. iya. Aman. Hantunya juga soalnya lagi tidur siang. Satu lah lolos satu lah. Satu lolos. Karena dipanggil sebenarnya. Iya, butuh padahal- ekstras. Padahal tuh aku waktu lagi make up tuh ngeliatin ibu-ibu itu lagi pada makan mie goreng dengan make up serem itu pakai singlet. Bener Sumpah. kan? Makan mie goreng. Nasi Gua kan ngeliatinnya, kotak. "Ih, lucu banget deh ini ibu-ibu pas tiduran. Wah Allah serem banget. Tapi kalian udah nonton filmnya? Previewnya Belum. belum sempet ya? Berarti nanti kita akan nonton rame-rame lah ya. Oke. Harus dong. Mungkin Tapi apa sih yang membuat ini film ini menjadi berbeda dengan aslinya? Selain tadi diadaptasi kan, di Indonesia kan gitu. Menurut kalian kan udah nonton nih yang aslinya. Menurut kalian lebih serem ini atau gimana? Waduh. Berat Harus juga pede ya. dong. Kalau aku sih serem kita lah. Iya. Itu udah pasti. Pede dulu. Itu udah pasti.
Tapi emang sekarang lebih serem sih, karena layer-layernya lebih banyak. Maksudnya tensinya tuh nggak langsung. Kalau yang versi Turki tuh dia lebih kayak jedar gitu. Kalau ini tuh kayak ada naik, Kan ada dramanya ada kan. dramanya juga. Jadi menurut aku sih lebih menegangkan ya. Jadi kita nggak bisa nebak di mana nih hantunya. Tapi sebenarnya menarik juga sih berawal, maksudnya dari premisnya, sinopsisnya juga menarik banget ya, sih. Pacaran lama dari kecil sama sepupunya tuh udah something yang kayak disturbing gitu loh. Itu udah agak Ya. Tapi ini sebelum kita game ya, ada respon katanya orang-orang lihat trailernya di internet. Kalau orang malah takut beribadah setelah nonton Emang trailer. iya? Emang iya ya? Aku sih kenapa? enggak. Apa yang Karena ada unsur-unsur agamanya yang abis beribadah terjadi sesuatu gitu kali. Iya mungkin kali ya. Mungkin pada saat sholat ya, ada salah satu scene aku lagi sholat itu tiba-tiba ada sesuatu. Oh, jadi mungkin karena itu jadi ya enggak lah. Masa gara-gara Namanya scene juga itu? film. Film lah, nggak boleh. Namanya juga Kamu film. itu kalau ada yang komen gitu alasan aja kamu. Nggak mau sholat itu namanya. Iya, soalnya di film itu takutnya nanti pas gini muncul. Kan kamu nggak pacaran sama sepupu kamu. Ceritanya juga udah beda ya. Iya kan? Benar. Taunya yang takut pacaran sama sepupunya. Enggak. Jadi tapi seru nih, aku nggak Seru, sabar seru. karena ceritanya seru. Ini pertama kali main horor nih kan? Pertama kali main horor? Ini kedua. Kedua kali. pertama kali main Pertama horor. kali, karena aku asli penakut banget kak. Masa? Dari sedikit horor, aku tuh nggak pernah nonton film horor. Tapi apa yang membuat kamu tertarik untuk ngambil film ini? Awalnya karena jujur sutradaranya, karena Ibu Hadrah Daeng Ratu. Aku dengar banyak cerita baik soal beliau dan aku suka banget sama karya-karyanya. Begitu aku ditawarin film ini sama Bu Hadrah, aku kayak oke Bu, aku waktu baca tuh sebenarnya masih takut-takut karena aku beneran penakut sampai aku minta tolong orang di rumah buat sini lo duduk, dapat temenin gue baca. Dan itu harus terang. Dan itu aku baca kayak 3 lembar udah stop dulu karena aku sepenakut Merinding itu. gak sih? Iya, lebih merinding bacanya daripada syutingnya aku. Iya. Oh, Gitu. gitu. Karena kan imajinasi sendiri ya. Iya. Nah, cuma pada akhirnya juga aku akhirnya setuju karena Bu Hadrah. Terus pas aku baca ceritanya juga yang tadi Kaluna bilang ini menarik karena dari cerita Galang sama Irmanya sendiri udah disturbing kan. Jadi kayak wah ini menantang nih. Dan kebetulan aku di situ perannya juga menantang karena banyak dikerjain. Betul. Banyak ngereok. Aku kayak kayaknya menarik nih, kayak aku harus nyoba main film horor. Challenging juga jadi korbannya ya. Karena susah loh ternyata. Iya, ternyata susah ya. Susah. Oke. Kardio. Let's play a game. Yes, Apa nih? game time. Game time. Dari beberapa pernyataan dan pertanyaan. Pernyataan tentang pasangan dan hubungan. Oke. Oke. Romantis. Romantis Nanti kita yang pastinya bacain. nanti kita bacain. Jadi Niken sama Ohim harus jawab sesuai preferensi masing-masing. Pasangan ideal tapi baru 3 bulan kenal langsung ngajak nikah. Yes or no? Baru 3 bulan. Ditolak Tapi ideal kan? Iya. Iya ideal. 3 bulan doang lo kenal. Rumit ya ini ya. Ini rumit. Coba tanya Nova tahu tuh. 3 bulan kan? 3 bulan langsung kawin loh. Tapi ideal ya. kalau Ideal lah. Gak usah keringetan dong. Pengen tahu. Mau ya, oke. Kalau ideal oke ya. Oh, Yes. Oke. Abis itu tapi pas bobo bareng ngoroknya fisik sih ideal, karakter ideal, pas bobo bareng. Nah, itu bisa diobatin. Oh, bisa? Bisa, Oh, benar-benar iya. bisa diobatin. Ada alatnya kan. Benar-benar. Bisa kamar aja udah ribet amat. Jangan. Jangan Oh, dong, jangan, yang nanti masih cerai deh. Jangan dong. Oke, next. Oke. Pasangan yang kaya raya. tapi nggak bisa atur uangnya sendiri. Yes or no? Tapi kaya Ntar raya sih. aku aturin sih uangnya. Kita bantuin atur. Juga. Aku pintar mengatur uang. Ini mah jangan kedukun ini. Buat kamu yang kaya raya, Saya hadir untuk kamu. tapi tidak bisa mengatur uang, ada saya. Oh iya. Saya hadir untuk mengatur uang kamu. Ulang lagi. Coba ini siapa yang curhat ini? Hubungan 6 tahun tapi beda agama. Yes or no? Aduh jatuh. Nggak masalah. Enggak ah, Gue nggak masalah. Iya sih. gue nggak bisa sih. Masa sih? Bisa kamu yang pindah. Oh, iya. Jangan dong. Ini Jangan. Aku
Dari prinsip awal. itu. Prinsip. Prinsip, betul. prinsip. Itu Benar-benar. harus seiman. Betul. Kalau Kenapa? Biar bisa jadi imam buat keluarga nanti. Kalau kamu nih kan kenapa nggak apa-apa? Enggak masalah lah. Kan cinta tidak mengenal agama. Berarti toleransi ya. Benar. Emang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, kan preference masing-masing. Berarti Prinsip toleransi. hidup masing-masing. Betul. Iya, nggak ada benar yang nggak ada salah. Oke, hubungan yang direstui orang tua tapi nggak direstui teman-teman. Waduh. Yes or no? Kalau dibalik gimana nih? Itu Balik-balik yes. Yang nggak direstuin orang tua. Orang tua restuin, teman-teman nggak? Itu nggak masalah. Kalau nggak direstuin orang tua, baru teman-teman restui gimana tuh? Itu dukun bertindak dong. Kalau nanti dukun lah, Kalau dukun baru kebalik dukun. ya, kalau kebalik gimana? Teman-teman restu, orang tua nggak? Bingung lagi ya. Amat sih nih yang Sebenarnya bikin pertanyaan. orang tua kan bisa dibujuk, ya nggak sih? Kalau teman-teman nggak bisa emang. Teman-teman kan banyak, orang tua kan cuma satu. Capek nggak sih bujuk Teman-teman lebih susah teman-teman? dibujuk sih. Iya kan? Lebih tahu aslinya kan. Iya. Iya, kalau orang tua kan tahu baik buruknya aja udah cukup gitu. Kalau teman-teman kan sampai yang terbawa-bawa juga tahu kali dia ya. Jadi kamu mesti mendingan direstuin Restuin orang orang tua tua atau atau temen? Direstuin. Temennya. Sebenarnya iya. Iya, karena aku pintar melobi orang tuaku. Tapi ngelobi temen susah ya? Lobi teman susah, udah pada pintar sekarang. Oke. Oh gitu. Coba nextnya nih. Setelah pacaran 12 tahun baru diajak menikah, yes or no? Setelah pacaran 12 tahun baru ajak nikah. No Gak sih, apa-apa sih kalau gue. Kelamaan, kasihan ceweknya. Kan gak harus buru-buru nikah. Memang. Tergantung ketemunya umur berapa sih. Kalau ketemunya umur 45, Ya capek Ya, lah. Yang ada nikah langsung. Ya baru nikah tiba-tiba jantung dia. Coy. Baru juga mau nikah udah geter. Gimana dong? Oke, terakhir nih. Pas. Setelah sudah pacaran bertahun-tahun, tinggal nunggu nikah, tapi baru tahu kalau selama ini kamu dipeles. Dukun mana dukun bertindak. Baru tahu ternyata. Nah, oke. Menarik nih. Kan udah pacaran bertahun-tahun nih. Tiba-tiba baru ke spill, nggak sengaja gitu. Padahal udah cinta ya. Udah sama-sama mau kawin nih. Ternyata bahwa hubungan kalian itu didasari si perempuan atau si laki-laki ini melakukan sesuatu ke kalian. Oke apa enggak tuh? Tetap lanjut pacaran, nikah, Tapi cocok loh. Nah, iya selama masih cocok sih. Maksudnya Nggak kan ngaruh ya? nggak ngaruh sih, nggak apa-apa sih Mungkin kayaknya. dicoba dulu gak pakai pelet kali ya. Iya. Coba Boleh lepas dicabut, dulu cabut deh. nggak apa-apa. Tiba-tiba Kita kan tes dulu. berubah, namanya serem juga. Ternyata di mata kamu beda gitu ya ternyata. Iya. Juga ya, coba dong sayang kamu lepas dulu deh, jangan pelet dulu pas gini. Kaget ya. Kalau bisa sih jangan pakai pelet. Kalau bisa jangan. Iya. Cuma boleh coba kalau mau pakai pelet dulu. Eh. Siapa tahu cocok. Jangan dah. Oke, coba mungkin bisa promo ke teman Niken setia. sama Ohim, kapan ini filmnya akan Film Si Jin tayang? kapan? Heeh. Dan mau nonton di mana? Ajak siapa? Halo Nah, teman-teman dia paling setia. Kan presenter. Oh ya benar, Oke. benar. Halo Bareng dong, teman-teman bareng. setia, jangan lupa nonton film Si Jin tanggal 9 November 2023 di bioskop kesayangan Anda. Ajak siapa nih paling pas? Ajak semuanya, Jangan. ajak keluarganya, temannya, ajak sepupunya. Sepupu-sepupunya. Ajak sepupunya. Waduh. Tapi jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai kayak ceritanya. Ajak pacar, teman, sepupu, karena kan nonton film horor tuh butuh pundak ya. Asik. Wow. Kadang tuh kalau nonton film horor tuh kayak, aduh aku takut gitu. Tapi jangan sama sepupunya. Tapi jangan sama sepupu, sama pasangan. Ya sepupu nggak apa-apa. Atau Tapi gebetan ya. bener-bener sepupu ya. Gebetan. Lumayan buat PDKT. Ini juga dong. Kasih tahu teman-temannya jangan ngebajak. Oh iya. Oh iya, jangan sampai ngebajak juga, nonton langsung di bioskop, nontonnya kalau bisa sih di hari pertama ya, biar Betul, di minggu pertama juga Minggu nggak apa-apa pertama. deh, pokoknya minggu pertama. Beli tiket yang banyak. Yes. tiket yang banyak, ajak semuanya, jangan sampai bajak. Terus kalau misalkan kalian udah nonton, jangan lupa sebarin ke teman-teman kalian juga tentang film ini, sebarin di sosial media juga, sebarkan pokoknya semuanya kalau Jangan film ini tuh. filmnya yang disebarin. Oh jangan filmnya, Berita tentang maksudnya filmnya. reviewnya. Review, tapi tetap tidak boleh spoiler. Taunya gara-gara tahu Iya. rekam dia sebar. Dan jangan sampai spoiler Jangan sumpah. spoiler. Di TikTok tuh banyak banget spoiler Nah tuh. itu. Jangan Waduh, sampai. sekarang Jangan sampai.
Oke. Ya. Well, thank you so much for sharing. kasih. Nanti visit kedua bisa di-spill lagi rahasia-rahasia lainnya. Wow. Takut. Mungkin Thank next you. kesini dengan pasangannya atau kita undang Geng dong. gantengnya dong. Mau dong bertiga datang. Boleh banget. Kamu ada Aku punya geng. Udah aku masukin kamu aja. Aku Boleh. geng-geng boleh. Boleh ya, geng-geng Kamu ya. yang koordinasi, Oh, iya. koordinator lah. Koordinator si genggan ya. Iya, genggan. Manajernya. Hadir gitu, absen. Oke. Thank you for Ohim, watching. thank you teman ya. setia. See you next Niken time. juga semua teman setia. Bye bye.